babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin mendekat. Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, yang kembali berhasil menembus babak playoff untuk 2 musim berturut-turut di bawah asuhan pelatih Ko Hae-jin. Namun, tim ini menghadapi tantangan besar dengan kondisi yang kurang ideal. Red Sparks menutup musim reguler di peringkat ketiga dengan raihan 64 poin dari 23 kemenangan dan 13 kekalahan. Mereka berada di bawah Incheon Haeunkook Live Pink Speeders yang mengamankan posisi puncak dengan 81 poin, serta Suwon Hyundai Engineering Construction Hillstate yang menempati peringkat kedua dengan 66 poin. Sayangnya, Red Sparks harus menghadapi babak playoff dengan kondisi yang tidak maksimal. Dua pemain kunci mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, masih dalam masa pemulihan cedera dan belum bisa dipastikan akan tampil di laga krusial nanti. Vanja Bukilic mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri setelah insiden dalam pertandingan melawan GS Chalters pada 22 Februari. Pemain asal Serbia ini harus menjalani rehabilitasi selama 4 minggu. Sepanjang musim ini, Bukilic telah mencatatkan 638 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 40,93%, serta efisiensi penerimaan 34,38% dalam 30 pertandingan. Sementara itu, middle blocker Park Eun-jin mengalami cedera serupa pada pergelangan kaki kiri setelah insiden dalam laga melawan GS Chalters pada 26 Februari. Park menjadi salah satu middle blocker terbaik musim ini dengan catatan 190 poin dan rata-rata 0,565 blok per set dalam 31 pertandingan. Menanggapi situasi ini, pelatih Ko Hae-jin menyiapkan strategi baru dengan mencari tandem pengganti untuk Megawati Hangestri Pertiwi, oposite hitter utama Red Sparks asal Indonesia yang menjadi andalan serangan tim. Ko mencoba berbagai kombinasi dengan menempatkan Jeon Da-bin, Park Hee-min, dan Lee Seon-woo untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bukilic. Ia juga bereksperimen dengan menempatkan Lee Seon-woo sebagai rekan Jung Ho-yang di posisi middle blocker. Saat sesi Media Day pada 21 Maret, Ko Hae-jin masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Park Eun-jin akan kembali bermain di playoff. Belum bisa dipastikan. Saya pikir kita baru akan mengetahuinya saat hari pertandingan tiba. Saya tidak ingin memberi janji yang belum pasti, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari My Daily. Kapten sekaligus setter Red Sparks, Yeom Hye-seon, juga mengungkapkan bahwa Bukilic sudah mulai berlatih lari, namun belum melakukan latihan dengan bola. Jika dia bisa kembali bermain, tentu itu akan sangat baik. Namun, untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu, kata Yeom Hye-seon. Menghadapi Hyundai Hillstate di babak playoff, Red Sparks harus bekerja ekstra keras untuk bisa melangkah lebih jauh. Meski dihadapkan pada tantangan besar, semangat juang Megawati dan rekan-rekannya diharapkan mampu membawa Red Sparks meraih hasil terbaik dalam perjuangan mereka di babak playoff Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menorehkan prestasi gemilang dalam perjalanannya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Kompetisi reguler telah resmi berakhir, dengan Red Sparks finish di peringkat ketiga. Sementara itu, Hillstate mengamankan posisi runner-up, dan Pink Speeders kokoh di puncak klasemen. Ketiga tim ini akan menjadi satu-satunya yang bersaing dalam perebutan gelar juara. Performa Megawati sepanjang fase reguler terbilang luar biasa. Pemain timnas voli putri Indonesia ini mencatatkan diri sebagai pemain dengan persentase serangan sukses tertinggi, yaitu 48,06%. Ia mengungguli bintang voli Korea, Kim Yeon-keung, yang mencatatkan 46,03%, serta Giselle Silva yang berada di angka 45,77%. Tidak hanya itu, dalam perolehan poin, Megawati juga menempati posisi ketiga dengan torehan 802 poin. Ia hanya berada di bawah Silva yang mencatatkan 1008 poin dan Victoria Dancak dengan 910 poin. Sementara itu, Red Sparks juga memiliki beberapa pemain yang mencatatkan statistik impresif. Yeom Hye-seon menjadi pemuncak dalam kategori umpan terbanyak dengan rata-rata 11,21 umpan sukses per set. Untuk kategori blok, Lee Da-hyun menjadi yang terbaik dengan 0,838 blok per set. Sedangkan, Giselle Silva mendominasi kategori servis dengan rata-rata 0,488 poin dari servis per set. Lee Myung-ok juga tampil luar biasa dengan menjadi yang terbaik dalam 3 kategori sekaligus. Ia mencatatkan 5,113 di per set, 7,32 pertahanan per set, dan efisiensi penerimaan mencapai 50,57%. Sementara itu, Kim Yeon-keung tidak memuncaki kategori manapun, tetapi tetap dijagokan untuk meraih gelar pemain terbaik fase reguler. Kini, Liga Voli Korea akan memasuki babak playoff yang akan dimulai pada 25 Maret. Red Sparks akan menghadapi Hillstate dalam pertarungan hidup dan mati pada 25, 27, dan 29 Maret. Jika berhasil menang, mereka akan menantang Pink Speeders di partai final.
Megawati dan kawan-kawan pun kini bersiap untuk tampil maksimal demi membawa Red Sparks menuju gelar juara. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi ujian berat jelang babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tiga pemain kunci mereka mengalami cedera, yang berpotensi membuat Megawati Hangestri semakin terbebani sebagai tumpuan utama tim. Red Sparks yang finish di posisi ketiga akan menghadapi Hyundai Hillstate dalam babak playoff, dengan format best of 3 yang berlangsung pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Tim yang memenangkan dua pertandingan akan berhak melaju ke final untuk menantang Incheon Haeunkook Live Pink Speeders, pemuncak klasemen musim reguler. Namun, ambisi Red Sparks untuk melaju ke partai puncak menemui rintangan besar. Tiga pemain utama mereka dilaporkan mengalami cedera, membuat kekuatan tim terganggu. Terbaru, sang libero utama, Nohran, mengalami cedera ringan dan terpaksa absen pada laga terakhir musim reguler melawan Korea Expressway Hi-Pass. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, mengonfirmasi kondisi Nohran usai kekalahan dari Hi-Pass. Nohran mengalami cedera ringan, jadi Choi Hyo-seo dimainkan untuk menyesuaikan kondisinya, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari media Korea, The Spike. Selain Nohran, Red Sparks juga telah kehilangan dua pemain inti sejak akhir putaran kelima. Vanja Bukilic, sang outside hitter andalan, mengalami cedera robekan pada ligamen pergelangan kaki. Sementara itu, middle blocker Park Eun-jin mengalami cedera serupa, meski tidak sampai mengalami ruptur total pada ligamennya. Akibat cedera tersebut, keduanya harus menepi sejak laga melawan GS Chalters dan melewatkan seluruh sisa putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Kehilangan tiga pemain utama tentu menjadi pukulan telak bagi Red Sparks, yang harus memutar otak untuk tetap kompetitif di babak playoff. Megawati Hangestri, yang sepanjang musim ini sudah menjadi motor serangan Red Sparks, kini diperkirakan akan bekerja lebih keras. Absennya para pemain inti memaksa Ko Hae-jin mengubah strategi, serta menuntut adaptasi cepat dari seluruh pemain. Dengan kondisi yang tidak ideal, Red Sparks tetap bertekad memberikan perlawanan sengit melawan Hyundai Hillstate. Jika mampu mengatasi tantangan ini, peluang Red Sparks untuk menantang Pink Speeders di final tetap terbuka. Perjalanan Red Sparks menuju gelar juara semakin berat dengan kondisi tim yang tidak lengkap. Namun, semangat dan kerja keras para pemain, termasuk Megawati Hangestri, akan menjadi faktor penentu dalam perjuangan mereka di babak playoff mendatang. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menutup fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 dengan kekalahan pahit. Dalam laga terakhir musim reguler, Red Sparks harus mengakui keunggulan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass setelah bertarung sengit dalam 5 set. Bermain di Gimnasium Chungmu, Red Sparks tampil dengan kekuatan penuh. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi ujung tombak serangan timnya dan sukses mencatatkan 38 poin, menjadikannya pencetak angka terbanyak di laga ini. Namun, performa gemilang Megawati belum cukup untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Sejak set pertama, pertandingan berjalan ketat. Red Sparks sempat memimpin di awal, dengan Megawati yang terus menekan pertahanan Hi-Pass lewat spike kerasnya. Namun, Hi-Pass mampu membalikan keadaan dan menutup set pertama dengan skor 25-20. Tak ingin kehilangan momentum, Red Sparks bangkit di set kedua. Megawati mendapatkan dukungan dari Jeon Da-bin dan Jung Ho-yang, yang membuat serangan Red Sparks lebih bervariasi. Pertahanan Hi-Pass mulai kesulitan menghadapi gempuran lawan, dan Red Sparks pun sukses mengamankan set kedua dengan skor 25-19. Memasuki set ketiga, Red Sparks semakin percaya diri. Permainan kolektif yang solid membuat mereka unggul sejak awal. Megawati tetap menjadi andalan utama, sementara pertahanan tim semakin rapat dengan blok-blok dari Lee Seon-woo dan Yeom Hye-seon. Keunggulan ini membawa Red Sparks menang 25-19 dan membalikan kedudukan menjadi 2-1. Namun, Hi-Pass tak tinggal diam. Di set keempat, mereka tampil lebih agresif dengan serangan cepat dari Kim Se-bin dan Nikolova yang sulit dibendung. Red Sparks kehilangan ritme permainan, sementara lawan terus menekan. Set ini pun menjadi milik Hi-Pass dengan skor 25-17, memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Di set penentuan, Hi-Pass langsung tancap gas dan unggul jauh di awal laga. Megawati sempat diistirahatkan oleh pelatih Ko Hae-jin, yang membuat serangan Red Sparks sedikit melemah. Hi-Pass memanfaatkan situasi ini dengan baik dan unggul 8-2. Red Sparks kesulitan mengejar ketertinggalan dan akhirnya harus menyerah dengan skor 15-8. Dengan hasil ini, Red Sparks harus puas finish di peringkat ketiga klasemen akhir dengan 63 poin. Meski gagal meraih posisi kedua, mereka tetap melaju ke babak playoff.